Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Lembaga internasional ramai-ramai memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan. Besarnya tekanan global dan penurunan produktivitas dalam negeri akibat lesunya manufaktur mengakibatkan gelombang PHK terjadi. Bahkan dikhawatirkan masih ada gelombang PHK susulan. Hal inilah saudara yang membuat laju konsumsi juga sulit terdongkrak hingga pertumbuhan ekonomi ramai-ramai dikoreksi ke bawah. OECD saudara dalam laporan Economic Outlook edisi Juni 2025 menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun depan. Nah, artinya saudara, sudah 2 kali OECD merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi. Yang menarik saudara, OECD menyoroti turunnya kepercayaan bisnis dan konsumen akibat ketidakpastian fiskal dan tingginya biaya pinjaman. Di Sapa Pagi saudara, pengusaha juga berkali-kali bilang beban bunga kredit untuk modal usaha di dalam negeri terlampau mahal. Kondisi ini berpotensi menekan konsumsi serta investasi swasta. Ini saudara adalah faktor di luar perang dagang global meski terkait. Siapa lagi? Kita ke data selanjutnya. Di 2 bulan sebelumnya saudara, ini versi Bank Dunia ya. Jadi Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 juga menggunting proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7% untuk 2025. Nah, ini masih kata Bank Dunia ya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan berada di kisaran 4,8% tahun 2026 sampai 2027. Ketidakpastian kebijakan global lalu hambatan struktural domestik memberi tekanan pada ekonomi. Yang menarik juga, Bank Dunia melihat penurunan produktivitas sebagai isu jangka menengah. Pertumbuhan produktivitas total Indonesia tercatat turun dari 2,3% menjadi 1,2% antara rentang waktu 2011 sampai 2024. Apakah ini hanya karena manufaktur lesu atau karena banyak Harpitnas? Kita nanti akan tanya ke ekonom. Nah, kita ke data selanjutnya terlebih dahulu. Nah, kalau ini versi IMF di 2026 ya, yang rilis pada Januari. International Monetary Fund atau IMF juga menjadi lembaga dunia yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% dalam World Economic Outlook April 2025. Tapi memang saudara, pertumbuhan ekonomi dunia dan sebagian besar wilayah di dunia ini juga diturunkan akibat ketidakpastian global yang masih tinggi. Kita ke data selanjutnya. Oke, ini adalah data soal penduduk miskin versi Bank Dunia yang bertambah. Nah, ini penghitungnya adalah bagaimana total penduduk, ini 285,1 juta orang. Nah, $1 Amerika Serikat PPP atau Purchasing Power Parity ini setara Rp5.933.000. Nah, di edisi April saudara, ini acuan paritas daya belinya itu adalah 6,85 USD atau 40.000. Jumlah orang miskinnya ada 171,91 juta. Nah, ketika bulan Juni atau edisi Juni itu acuan paritas daya belinya adalah $8,3 Amerika atau setara dengan 49.000. Jumlah orang miskinnya naik lagi jadi 194,4 juta. Nah, ini bisa dikatakan saat ekonomi dikoreksi turun, sedangkan harga-harga serba naik, Bank Dunia juga bilang kalau jumlah penduduk miskin di Indonesia naik. Jadi perlukah pemerintah cepat mengantisipasi peringatan OECD, Bank Dunia, dan IMF yang bilang ekonomi tahun depan makin berat bagi Indonesia? Atau sebenarnya ekonomi kita sudah autopilot saja? Kompas Bisnis akan kembali usai jeda.